الآن سأشعل سيجارتي بهذا القرآن. الآن سأشعل سيجارتي بهذا القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, ketahuilah ketika kaum muslimin kuat, dan kaum muslimin memang pernah kuat, dan itu dalam waktu ribuan tahun di bawah sistem pemerintahan khilafah Islam. Nah sahabat muslim, apa yang terjadi ketika kaum muslimin dilecehkan, ketika syariatnya kemudian dihinakan, lalu kemudian kaum musliminnya dianiaya, maka yang terjadi adalah sebuah kewibawaan, sebuah keagungan dan kebesaran, ancaman, baik tekanan secara politis maupun kemudian serangan militer secara langsung terhadap para Islamofobia dan orang-orang yang kemudian berusaha mengganggu kaum muslimin. Nah sahabat muslim, diceritakan dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri bahwasanya ada seorang wanita Arab yang datang ke pasarnya orang Yahudi Bani Qainuqa. Dia duduk di dekat pengrajin perhiasan. Tiba-tiba beberapa orang di antara mereka hendak menyingkap kerudung yang menutupi wajah wanita tadi. Tanpa diketahui muslimah tersebut, pengrajin perhiasan ini mengikat ujung jilbabnya, dan ketika dia bangkit, auratnya seketika itu juga tersingkap. Muslimah ini spontan berteriak, dan di dekatnya ada seorang laki-laki muslim yang berada di dekatnya itu kemudian melompat ke pengrajin perhiasan itu dan membunuhnya seketika. Orang-orang Yahudi kemudian membalasnya dengan mengikat laki-laki muslim tersebut lalu membunuhnya. Nah sahabat muslim, kejadian ini membuat kesabaran Rasulullah SAW akhirnya habis. Ketika sebelumnya mereka berupaya, para Yahudi tadi mengadu domba suku Aus dan Khazraj, hingga hampir saja di antara kedua suku itu terjadi peperangan, mengganggu kaum muslimin, dan mereka mengabaikan perintah dan nasihat dari Nabi SAW. Nah sahabat muslim, Rasulullah SAW kemudian bersama pasukan kaum muslimin berangkat menuju tempat Bani Qainuqa dan mengepung mereka dengan sangat ketat. Kemudian Bani Qainuqa yang pongah dan sombong akhirnya bertekuk lutut dan menyerah setelah dikepung oleh pasukan kaum muslimin selama 15 hari. Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa gentar dan takut ke dalam hati orang-orang Yahudi ini. Nah, sahabat muslim, hampir saja semua orang laki-laki di kalangan Bani Qainuqa ini dihukum mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika putusan ini kemudian dirubah oleh Rasulullah SAW, ketika dedengkot kemunafikan yaitu Abdullah bin Ubay mendesak Rasulullah SAW untuk memaafkan mereka, dan akhirnya Rasulullah SAW bermurah hati dan memerintahkan kepada Bani Qainuqa untuk pergi sejauh-jauhnya dan tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Nah sahabat muslim, kisah yang kedua, sejarah pernah mengungkapkan fakta ketika Barat tidak berani menghina Nabi Muhammad SAW, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Hamid II di tahun 1876-1918, Prancis itu pernah merancang drama teater yang diambil dari karya Voltaire, seorang pemikir Eropa yang berusaha untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Drama itu bertajuk Muhammad atau Kefanatikan. Begitu mengetahui berita pementasan tersebut, Sultan Abdul Hamid memberi perintah kepada pemerintah Prancis melalui dutanya di Paris supaya menghentikan pementasan drama itu dan mengingatkan akan akibat politik yang bakal dihadapi oleh Prancis jika ia terus mementaskan drama tersebut. Prancis kemudian dengan serta-merta membatalkannya. Tapi apa kemudian mereka membatalkannya? Kumpulan teater tadi pergi dari Prancis menuju ke Inggris untuk meminta perlindungan, kemudian melakukan perancangan lagi
agar terjadi pementasan yang serupa, dan sekali lagi Abdul Hamid memberi perintah kepada Inggris. Namun Inggris menolak perintah itu dengan alasan tiket-tiket telah dijual dan pembatalan drama itu bertentangan dengan prinsip kebebasan rakyat Inggris. Perwakilan Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah di Inggris mengatakan kepada Inggris bahwa walaupun Prancis mengamalkan kebebasan menurut mereka, tetapi mereka, kaum muslimin, telah mengharamkan pementasan drama itu. Dan Inggris juga menegaskan bahwa kebebasan yang dinikmati oleh rakyatnya adalah jauh lebih baik dari apa yang dinikmati oleh Prancis. Setelah mendengar jawaban itu, Sultan Abdul Hamid sekali lagi memberikan perintah, "Saya akan mengeluarkan perintah kepada umat Islam dengan mengumumkan bahwa Inggris sedang menyerang dan menghina Rasul kami. Saya akan kobarkan jihad akbar, jihad besar." Kemudian Inggris dengan serta-merta melupakan keinginannya mengamalkan kebebasan berpendapat yang mereka idam-idamkan tadi, dan pementasan drama itu kemudian dibatalkan. Kisah yang ketiga tentang kisah seorang wanita kembali. Pada tahun 837 Masehi atau 223 Hijriah, Khalifah Al-Mu'tasim Billah menyahut seruan seorang budak muslimah yang konon berasal dari Bani Hashim yang sedang berbelanja di pasar, yang meminta pertolongan karena diganggu dan dilecehkan oleh orang Romawi. Kainnya diikatkan ke paku sehingga ketika dia berdiri terlihatlah sebagian auratnya. Wanita itu lalu berteriak memanggil nama Khalifah Al-Mu'tasim Billah dengan lafaz yang legendaris yang terngiang-ngiang dalam telinga seorang muslim. Dia mengatakan, "Wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, mana engkau wahai Mu'tasim? Tolonglah aku." Setelah mendapat laporan mengenai pelecehan ini, maka sang khalifah pun menurunkan puluhan ribu pasukan. Dahsyat sekali. Untuk menyerbu kota Amuriyah, yaitu di daerah Turki. Seseorang meriwayatkan bahwa panjangnya barisan tentara ini tidak putus dari gerbang istana khalifah di kota Baghdad hingga kota Amuriyah di Turki itu dijejerkan oleh pasukan kaum muslimin. Begitu besarnya pasukan yang dikerahkan oleh khalifah. Ingat, terhadap kehormatan satu orang wanita. Catatan sejarah menyatakan di bulan April 833 Masehi, kota Amuriyah dikepung oleh tentara muslim selama kurang lebih 5 bulan, sehingga akhirnya takluk di tangan Khalifah Al-Mu'tasim pada tanggal 13 Agustus 833 Masehi. Sebanyak 3.000 prajurit Romawi terbunuh dan 30.000 lainnya ditawan. Pembelaan kepada muslimah ini sekaligus dimaksudkan oleh khalifah sebagai pembebasan kota Amuriyah dari jajahan Romawi. Nah, sahabat muslim, setelah menduduki kota tersebut, khalifah memanggil sang pelapor untuk ditunjukkan di mana rumah wanita tersebut. Saat berjumpa dengannya, dia mengucapkan, "Wahai saudariku, apakah aku telah memenuhi seruanmu atasku?" Dan sang budak wanita ini pun dimerdekakan oleh khalifah, serta orang Romawi yang melecehkannya dijadikan budak justru bagi wanita tersebut. Nah, sahabat muslim, demikianlah kaum muslimin saat itu ketika mereka berjaya. Namun betapa sedihnya saat ini ketika syariat Islam dinistakan, Al-Quran diinjak dan dibakar, Nabi SAW dilecehkan, muslimin dan muslimahnya dizolimi, bahkan diperkosa dan disakiti, ditembak, diusir, pergi, dan kita tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan mereka. Kita hanya bisa melihat di televisi, menangisi dengan apa yang terjadi. Lalu kemudian pertanyaannya, di mana pasukan yang dulu mengusir Bani Qainuqa? Di mana pasukan yang dulu menaklukkan kota Amuriyah? Nah, sahabat muslim, semoga ini bisa menjadi perenungan bagi kita dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.